Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Kabar baik. Baik. Ya. Alhamdulillah kalau baik. Sekarang kita akan mempelajari mengenai mengenal kuliner tradisional khas Yogyakarta. Ada yang pernah ke Jogja? Sini ada yang pernah ke Jogja belum? Pernah. Belum. Belum. Pernah apa belum? Belum pernah. Oke. Sebelum kita ke materi, izinkan Ibu memperkenalkan nama Ibu Lina Gustiana. Bisa dipanggil Miss Lina atau Ibu Lina. Ada yang pernah melihat gambar ini? Pernah. Gambar apa ini? Gambar Tugu Jogja. Gambar apa Jogja? Gambar tugu yang berada di Jogja. Nah, pada materi kita kali ini, Ibu akan membahas 3 materi atau 3 kuliner khas Jogja. Yang pertama, gudeg, yang kedua, sate klatak, dan yang ketiga, tiwul. Dari gambar ini, menurut kalian, ini gambar makanan apa? Tidak tahu, Bu. Ada yang pernah melihatnya? Ini adalah makanan yang bernama gudeg. Makanan apa? Gudeg. Pinter. Ini adalah gudeg. Gudeg adalah hidangan khas provinsi dari Yogyakarta, Jawa Tengah, yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Maaf, ini salah. Makanan gudeg dapat ditemui di setiap tempat yang berada di Jakarta. Bahkan kalian juga bisa menjumpai makanan gudeg ini di luar kota Yogyakarta sendiri. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan?
Yang membuat gudeg berwarna coklat adalah gula Jawa dan juga campuran santan, dan dimasak selama 7 jam sehingga berwarna kecoklatan. Ada yang ditanyakan? Gudeg sendiri rasanya lebih ke arah manis daripada asin, dikarenakan gudeg dimasak menggunakan gula Jawa. Kalian juga bisa mencicipi makanan gudeg di daerah Banyumas. Biasanya ada warung-warung yang menjual makanan gudeg. Bagaimana? Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya? Selanjutnya yaitu sate klatak. Gimana caranya menyebutkan nama sate klatak? Sate klatak. Sate klatak. Iya, pintar. Ini adalah sate klatak, makanan khas dari Yogyakarta. Kenapa disebut dengan nama sate klatak? Kenapa nggak sate Yogyakarta atau sate kambing muda? Itu dikarenakan dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka ataupun di tempat terbuka disebut dengan klatak. Sehingga sate ini diberi nama dengan sate klatak. Sate ini juga berbeda dengan ragam sate lainnya, dikarenakan bumbu utama dari sate ini memakai garam dan lada sebagai bumbu utamanya. Sate klatak terbuat dari daging kambing, campuran garam, dan juga ketumbar sebagai bumbunya. Sate klatak juga berbeda dengan sate biasanya. Kalau sate biasanya yang biasa kita jumpai itu menggunakan tusuk yang terbuat dari bambu, sedangkan sate klatak ditusuk menggunakan tusuk besi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada Bu. Apa itu? Apakah rasa sate klatak sama dengan rasa sate ayam yang di sini? Rasa sate klatak lebih khas daripada rasa sate yang biasa kita jumpai di sini, dikarenakan sate klatak mempunyai bumbu yang berbeda dengan bumbu yang biasa kita cicipi di sate yang biasa kita temukan di daerah sini. Bumbunya hanya menggunakan garam dan juga ketumbar untuk sate klatak, sehingga lebih condong ke arah asin. Sedangkan sate biasanya itu menggunakan bumbu kecap ataupun menggunakan bumbu
yang terbuat dari kacang atau biasa disebut dengan sambal kacang, sehingga rasanya sudah tentu berbeda. Bagaimana? Cukup paham atau masih ada yang dipertanyakan? Sepertinya tidak. Ibu lanjutin ya. Yang terakhir adalah tiwul. Nih yang berwarna coklat dan juga putih seperti serundeng. Tiwul ataupun tiwul adalah makanan pokok pengganti nasi beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Biasanya tiwul dimakan oleh para orang Yogyakarta untuk mengganti nasi beras. Tiwul terbuat dari tepung ketela pohon. Begini bentuknya ya. Ini bentuk ketela pohonnya. Kemudian dihaluskan. Setelah itu baru dikeringkan. Ataupun dengan cara tradisional ini diperas sehingga kadar airnya mengecil atau berkurang. Barulah dicampur dengan gula Jawa dan diberi sedikit garam, lalu diproses, dikukus. Setelah adonannya jadi, baru diberi sedikit kelapa parut untuk memberikan rasa gurih pada tiwul. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Untuk rasa tiwul itu sama dengan kerupuk goreng tidak, Bu? Untuk rasanya hampir mirip, namun teksturnya berbeda. Kalau getuk goreng itu kan digoreng. Nah, sedangkan kalau tiwul sendiri itu dikukus sehingga rasanya sedikit berbeda. Bagaimana, Sally? Paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.